menjelaskan mata kuliah kalkulus diferensial dengan materi fungsi komposisi dan pengelompokan fungsi. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian fungsi komposisi. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Jadi, fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi f(x) dan g(x) hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan U dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Rumus fungsi komposisi. Misalkan diketahui A sama dengan A1, A2, A3, dan B, B1, B2, B3, dan B4, dan C, C1, C2, dan C3. Maka fungsi F, A ke B, dan fungsi G, B ke C dapat didefinisikan dalam diagram panah di bawah ini. Dapat kita lihat diagram panah yang ada di bawah. Dari diagram di atas diperoleh fungsi f A1 sama dengan B2 dan fungsi G B2 sama dengan C2, sehingga G bundaran F A1 sama dengan C2. Untuk fungsi f A2 sama dengan B1 dan fungsi G B1 sama dengan C1, sehingga G bundaran F A2 sama dengan C1. Kemudian untuk fungsi A3 sama dengan B3 dan fungsi G B3 sama dengan C3, sehingga G bundaran F A3 sama dengan C3. Nah, jika fungsi yang langsung memetakan A ke C tersebut dianggap fungsi tunggal yang dapat dinyatakan dalam sebagai berikut. G bundaran F A1 sama dengan C2, G bundaran F A2 sama dengan C1, dan G bundaran F A3 sama dengan C3. Kemudian, fungsi baru yang bisa terbentuk dari f(x) dan g(x), yaitu f bundaran gx sama dengan g, yang g-nya dimasukkan ke dalam f. Kemudian, g bundaran f(x) sama dengan f, sama juga f dimasukkan ke dalam g. Sehingga fungsi tunggal itu merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf f bundaran G, ataupun juga bisa dibaca dengan fungsi f bundaran G. Fungsi f bundaran G ialah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan f. Sedangkan untuk fungsi G bundaran f dibaca dengan fungsi G bundaran f. Maka G bundaran F ialah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Contoh soal. Diberikan dua buah fungsi yang masing-masing f(x) dan g(x) berturut-turut, yaitu f(x) sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah. Saya akan melanjutkan materi penjelasan dari Triwandari. Nah, di sini kan ada sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu memiliki beberapa sifat, diantaranya G bundaran fx tidak sama dengan f bundaran gx. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx. Yang ketiga ada fungsi identitas, yaitu ix sama dengan x, f bundaran ix sama dengan i bundaran fx sama dengan fx.
Cara menentukan fungsi bila komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Misalkan, jika fungsi f dan fungsi komposisi f bundaran g atau g bundaran f telah diketahui, maka kita dapat menentukan fungsi g. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini ada pembuktian sifat fungsi ya. Pertama kita perhatikan contoh berikut. Jika f(x) sama dengan 2x tambah 1, gx-nya sama dengan 3x kurang 4, dan hx-nya sama dengan x kuadrat. Tentukan yang pertama itu A, tentukan f bundaran x, yang B-nya g bundaran x, C, f bundaran g bundaran h, x, dan D, f bundaran g bundaran h, x, E, I bundaran fx, dan F bundaran i, x. Nah, ini kita buktikan dengan cara penyelesaiannya. Nah, untuk yang A tadi kan ditanyakan F bundaran x sama dengan f gx. Nah, itu A-nya kan F bundaran G sama dengan X, yaitu sama dengan F GX. Kita turunkan F-nya, kita masukkan GX-nya. GX-nya tadi berapa? Ada di sini GX-nya 3,2. Ini kan? Nah, 3x kurang 4. Jadi kita masukkan GX kurang 4. Nah, turun F-nya. F-nya tadi berapa? F-nya di sini ketahuin 2x tambah 1. Jadi kita turunkan 2, GX-nya masuk, GX kurang 4 itu kita masukkan, lalu kita tambah 1. Nih. Kita tambah 1. Jadi 6x kurang 8 tambah 1. Kan dapat 6x kurang 8 tambah 1 itu dari mana? Nih, 2 kali 3x sama dengan 6x kan? Begitu 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Satunya turun, jadi 6x turun, min 8 tambah 1 sama dengan 7. Nah, untuk yang B kita buat G bundaran fx sama dengan G fx. G-nya kita turunkan, kita masukkan fx-nya. Ini kita masukkan fx-nya. Fx-nya tadi berapa? Fx-nya di sini 2x tambah 1. Jadi kita masukkan 2x tambah 1. Nah, 3. G-nya berapa? G-nya 3. Ini kan 3x kurang 4 kita masukkan ke sini. G-nya 3, masukkan 2x tambah 1, lalu dikurang 4. Nah, kita operasikan 3 kali 2x sama dengan 6x. 3 dikali 1, 3. Kan? 3 dikali 1, 3 kurang 4. Sama dengan hasilnya 6x dikurang 1. Nah, jadi hasil dari ini, mana ya? Nah, hasil dari yang A kan 6x dikurang 7, dan yang B-nya 6x dikurang 1. Jadi, F bundaran GX tidak. Nah, selanjutnya yang bagian C, F bundaran G bundaran HX itu kan sama dengan F bundaran G HX. Nah, F sama dengan F bundaran G X kuadrat sama dengan 6x dikurang 7. Nah, untuk yang D itu dapat hasil 6x kurang 7 dari mana? Nah, hasilnya dari sini. Kan tadi kan ditanyakan ini kan F bundaran GX. Nah, inilah hasilnya. 6x min 7. Dari situ ya. Nah, untuk yang D, F bundaran G bundaran H X sama dengan itu kan F bundaran F G bundaran H X. Nah, itu hasilnya. F-nya kita turunkan. G bundaran H-nya berapa? Hasilnya 3x kuadrat dikurang 4. Nah, kita turunkan. F-nya kan 2. F-nya 2. Terus kita masukkan. G bundaran H-nya 3x kurang 4 tutup kurung ditambah 1. Nah, jadi hasilnya itu 6x dikurang 7. Jadi, ini kan sama ini hasilnya.
Jadi terbukti memenuhi sifat asosiatif jika F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX. Itu memenuhi sifat asosiatifnya. Nah, selanjutnya ada yang bagian E. I bundaran Fx sama dengan itu kan I Fx. Nah, kita turunkanlah Fx-nya yaitu menjadi 2x ditambah 1. Nah, untuk yang F-nya, F bundaran IX sama dengan F IX. Kita turunkan Fx-nya menjadi 2x tambah 1 juga. Jadi kan hasilnya sama nih, 2x tambah 1. Nah, jadi terbuktilah berlakunya fungsi identitas pada F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx. Nah, terbukti ya. Nih, selanjutnya itu ada pembuktian fungsi. Kan? Apakah ada sifat komutatif khusus sehingga F bundaran Gx sama dengan G bundaran X? Untuk menjawab pernyataan di atas, perhatikan contoh berikut. Nah, tadi kan F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, jadi dengan cara ini kita mau mengetahui apakah soal di bawah ini komutatif atau tidak. Oke. Nah, diketahui fungsi Fx-nya. Nah, ini diketahui fungsi Fx-nya 2x tambah 5 dan Gx-nya 12/5x ditambah 7. Tentukan. Yang A-nya tentukan F bundaran Gx dan B-nya G bundaran Fx. Nah, penyelesaiannya kayak gini. Karena Fx-nya sama dengan 2x tambah 5 dan Gx-nya 12/5x ditambah 7, maka F bundaran Gx sama dengan Gx F. Kita F-nya kita turunkan, Gx-nya berapa? Gx-nya kan diketahui ini, 12/5 ditambah 7 kita masukkan. Terus ini F-nya berapa? F-nya kan diketahui 2x tambah 5. Nah, kita masukkan dulu 2-nya. Masukkan yang tadi 12/5 kita masukkan tambah 7. 12/5x tambah 7 baru kita tambah 5. Nah, kita jumlahkan dong. 12 dikali 2 nih. Nah, ini ya saya lingkarin. 12 dikali 2. 2 dikali 12 itu kan 24/5. 5 tetap ya. Jadi 24/x. 24/5x ditambah 2 dikali 7. Hasilnya 14. Jadi ditambah 14. Turunkan 5-nya. Ditambah 5. Nah, jadi hasilnya 24/5 turun. 24/5x turun. 14 tambah 5 kan 19. Nah, jadi hasilnya 24/5x ditambah 19. Nah, itu untuk bagian A-nya. Ini untuk bagian B-nya. G bundaran Fx sama dengan G Fx. G-nya turun. Fx-nya berapa? Ini Fx-nya 2x tambah 5. Nah, kita masukkan 2x tambah 5. Nah, tadi G-nya berapa? G-nya kan ini. 12/5x ditambah 7. Kita turunkan. G-nya itu 12/5. Turunkan juga 2x tambah 5-nya ditambah 7. Tambah 7 kan? Nah, jadi kita jumlahkanlah. 12 dikali 2x sama dengan 24x turun 5/5x ditambah 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 kan 12. Nah, jadi kita turunkan ke sini. Jadi 12 kan? 7-nya tetap turun. 7. Nah, dapatlah hasilnya 24/5x ditambah 12 ditambah 7. Nah, kita operasikan lagi. 24/5x turun ditambah 12 tambah 7 berapa? 19. Jadi hasilnya 24x tambah 19. Nah, dapat kita lihat ini hasilnya sama. Berarti komutatif. Berarti A sama dengan B. Terlihat bahwa ini, jadi kesimpulannya, terlihat bahwa F bundaran Gx sama dengan Gx memenuhi sifat komutatif dan ini merupakan kejadian. Terima kasih untuk penjelasan materi dari saya dan teman saya Triwandari. Semoga kita dapat memahaminya. Bila ada kurang dan salah dalam pengucapan saya, mohonlah dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.